Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya ibadah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang insyaallah malam ini akan membicarakan tentang syarat dan rukun puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat Allah itu an-a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pasal berikutnya adalah syarat dan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3 perkara. Rukun pertama adalah niat. Wajib berniat dengan hati dan sunat melafalkannya dengan lidah. Dan wajib berniat puasa pada setiap hari dalam puasa wajib maupun dalam puasa sunnah. Karena setiap hari dianggap ibadah yang berpisah dari masing-masing ibadah, memerlukan niat. Kalau seorang berniat pada malam pertama bulan Ramadan akan berpuasa sebulan Ramadan, dan niatnya memasang niat pada malam pertama bulan Ramadan, ingat pasang niat, aku sengaja aku puasa sebulan Ramadan. Banyak begitu. Tidaklah memadai niat yang seperti itu terkecuali untuk hari yang pertama saja. Artinya kalau boleh berniat sekali aja dalam sebulan. Kenapa? Karena puasa itu kan tiap hari. Puasa tiap hari ya. Sehari lain. Nah, jadi harus berniat tiap malam, tiap hari.
Tetapi seyogianya hendaklah berniat seperti itu pada malam pertama bulan Ramadan agar memperoleh pahala puasa Ramadan. Kalau terlupa berniat pada salah satu malam yang berikutnya, karena mengikut mazhab yang memperbolehkan berniat yang seperti itu. Dan ada juga kalinya mazhabnya atau pendapat ulama yang memperbolehkan. Nah, jadi kita seyogianya sedikit berniat juga ya, malam pertama itu berniat tentang puasa sebulan Ramadan juga. Niatakan sebulan Ramadan tentang puasa. Nah, tapi kita malam esok berniat ulang, malam esok berniat ulang. Kenapa? Supaya mendapat pahala niat sebulan Ramadan. Ya kan, kalau nanti ada suatu hal, suatu saat kita lupa berniat, entah kita misalnya terketiduran kan, ya bersahur kada langsung bangun langsung puasa boleh ya. Tapi tadi dipasang pada malam pertama akan memasangnya puasa sebulanan. Wajib dalam puasa fardu berniat pada malam hari sesudah tenggelam matahari sampai dengan terbit fajar. Nah, wajib dalam puasa fardu, puasa wajib, dan puasa apa namanya? Puasa Ramadan, puasa fardu, puasa Ramadan, puasa wajib. Berniat setiap malam sesudah tenggelam matahari, artinya habis maghrib boleh sudah berniat sampai dengan terbit fajar. Baik dalam puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, maupun dalam puasa tunai atau qada, sekalipun puasa anak-anak. Karena diterangkan dalam hadis yang berbunyi, "Malam yubidus siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Artinya barang siapa tidak berniat semenjak waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidaklah puasa baginya. Benar hadis Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dari Hafsah binti Umar. Jadi yang mengkata berniat malam hari, kita hadis ini sama aja dengan kada puasa. Ada sah puasanya. Puasa tidak batal karena melakukan senggama, makan, sengaja muntah atau sebagainya sesudah berniat pada waktu malam. Artinya sesudah berniat pada waktu malam itu, ya, itu senggama makan kada membatalkan. Belum mulai puasa. Cuma sudah berniat, masangnya dan sah niat bagi perempuan yang haid atau nifas jika haid atau nifasnya sudah berhenti sesudah berniat dengan syarat sudah cukup masa haid atau nifas yang terpanjang atau sudah cukup menurut kebiasaannya. Tidaklah wajib memperbaharui niat pada keadaan yang disebutkan di atas. Tidak wajib memperbaharui niat pada keadaan yang disebutkan di atas. Dalam uraian di atas jelaslah bahwa niat itu pada waktu malam. Artinya kalau kita sudah berniat, ya kan, berniat sudah ada kita niat. Kalau misalnya sesudah habis sholat tarawih
biasa kita berniat. Kalau kan anak makan berniat bilang sudah berniat tadi. Ada perlu memperbaharui asal ada sudah berniat dan memasang niat itu sesudah tenggelam matahari ada selesai apa sesudah maghrib boleh kita pasang niat. Dalam uraian di atas jelaskan bahwa niat itu pada waktu malam, karena itu tidak memadai niat pada waktu terbit fajar. Sudah terbit fajar, niat tidak memadai lagi. Atau ragu apakah sudah terbit fajar waktu berniat atau belum? Ragu-ragu ini sudah terbit fajar atau belum? Namun tidaklah mengapa karena asalnya masih waktu malam. Kalau ragu pada waktu siangnya apakah sudah berniat waktu malam atau tidak, kemudian baru teringat bahwa ia sudah berniat, sekalipun waktu ingat itu sudah berlalu lebih dari setengah hari. Lebih dari setengah hari. Umpamanya bahwa ia telah berniat waktu malam pada waktu sebelum tenggelam matahari, maka tidaklah mengapa. Berbeda kalau sudah berlalu masanya seperti yang disebutkan di atas tadi, yang disebutkan di atas dan tidak ingat, maka tidaklah memadai niat yang seperti itu. Dalam puasa sunnah tidaklah wajib berniat pada waktu malam, hanya untuk lebih sempurna berniat pada waktu malam. Artinya kalau puasa sunnah boleh aja di siang harinya berniat, boleh siang harinya berniat. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah pada suatu hari, lalu bertanya kepada Aisyah, hal indakum min ghizain? Qalat la. Qala fa inni idzan asumu. Artinya, apakah ada padamu sesuatu untuk dimakan? Nabi menanggung Aisyah, adakah makanan di rumah? Yang saja. Jawab Aisyah, tidak ada. Harga makanan lalu Rasulullah bersabda, kalau demikian aku berpuasa aja. Ya, nah itu puasa sunnah. Boleh niatnya siang hari itu ya, boleh. Misalnya jam 9 atau jam 8, jangan berniat puasa, tapi jangan sesudah subuh, jangan teman. Ada segala macam yang membatalkan puasa ya. Sebelum sesudah subuh, sesudah subuh sampai dengan anak banyak tadi, kadang menyentuh apa lagi makan segala minum kadang. Kalau sudah minum, kalau sudah makan, biasanya subuh pukul sampai nanti banyak ada urusannya lagi. Sudah memperangkat puasa ada minum ya. Adanya dia masih ada dalam apa lagi ya. Lalu langsung puasa, itu boleh puasa sunnah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Namun yang puasa sunat di waktu siang diperbolehkan dengan syarat ya, bahwa semua syarat puasa telah tercapai. Umpamanya semenjak fajar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena ditetapkan bahwa ia memang telah berpuasa semenjak pagi itu. Karena itu diberikan kepadanya pahala puasa sepanjang hari itu, karena puasa tidak dapat dibagi-bagi. Dan kalau syarat yang dimaksud tidak tercapai, maka tidaklah ia dianggap berpuasa. Artinya sudah ada misalnya mengumumkan
batal. Kalau seorang semenjak pagi tidak berniat puasa, kemudian berkumur dengan tidak berlebihan, namun tanpa sengaja air masuk ke dalam kerongkongannya, kemudian ia berniat puasa sunat, maka sahlah sah sajalah puasanya, sah sajalah puasanya. Puasa sunatnya maka sah sajalah puasanya. Demikian juga berlaku dalam perbuatan lain yang tidak sampai membatalkan puasa. Dalam puasa fardu maka ditakyinkan dalam niatnya, artinya dijelaskan, baik diniatkan puasa bulan Ramadan maupun puasa nazar atau puasa kafarat. Jangan ditakyinkan, sengaja aku puasa esok daripada bulan Ramadan misalnya, atau sengaja puasa esok hari daripada puasa kafarat atau puasa nazar, itu harus dijelaskan ya. Umpamanya ia berniat, sahajaku aku berpuasa Ramadan pada esok hari, atau puasa nazar atau puasa kafarat, sekalipun tidak ditakyinkan tentang fardunya, sudah dianggap cukup. Kalau seorang yakin bahwa ia masih mempunyai puasa qadha sebanyak 1 hari, tetapi ragu apakah puasa qadha Ramadan atau nazar atau kafarat, maka membadailah niatnya untuk mengerjakan puasa wajib karena dianggap dalam keadaan darurat. Wajib ditakyinkan dalam puasa sunat yang berwaktu seperti puasa sunat pada hari Senin atau Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa awal bulan, dan puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi wajib ditakyinkan ya, puasa sunat. Puasa sunat apa? Puasa sunat Senin Kamis kah? Puasa Arafah kah? Puasa Asyura kah? Puasa awal bulan kah? Atau puasa pertengahan bulan? Atau puasa 6 hari? Puasa sunat yang mempunyai sebab seperti puasa sunat karena meminta hujan yang tidak diperintahkan oleh kepala negara, maka takyin menjadi syarat sah puasa sunatnya. Takyin menjadi syarat sah puasa sunatnya. Kalau puasa sunat itu ditentukannya untuk dirinya sendiri, dan kalau puasa sunat itu tidak ditentukannya, yang maksudnya sembarang puasa, maka takyin tidak menjadi syarat sah puasanya, hanya menjadi penyempurna saja agar memperoleh pahala. Dan tidaklah wajib ta'arud. Ta'arud artinya yakni menentukan puasa fardu dengan fardu karena puasa Ramadan bagi orang yang balik, ya, tidak akan terhapus melainkan dengan yang fardu. Jadi wajib ta'arud ya, yakni menentukan fardu bagi orang yang sudah balik dari ya. Berbeda dengan sholat, maka wajib meniatkan fardu, umpamanya fardu zuhur. Orang yang balik sekalipun melaksanakan sholat zuhur, namun zuhur yang dikerjakan menjadi sunat, seperti dalam sholat ulangan.
Dari uraian di atas jelaskan bahwa sekurang niat puasa Ramadan dengan menghadirkan niat di dalam hatinya, nawaitu shoma ghadin nawaitu shoma ghadin ada apa di Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku puasa esok hari karena menunaikan puasa pada Ramadan tahun ini karena Allah. Itu sekurang-kurangnya niat puasa Ramadan. Tapi yang rajin kita nawaitu shoma ghadin an ada ibadah syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang sempurna. Para ulama sependapat bahwa alasan kesempurnaan niat seperti yang disebutkan di atas agar puasanya sah dan agar dapat dibedakan dengan puasa yang lainnya seperti puasa pokok, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa Ramadan tahun ini. Maka dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak wajib meniatkan tunai itu tidak wajib, dan menyandarkannya kepada Allah lillahi ta'ala ada baik. Sebagaimana juga tidak wajib meniatkan fardu. Tidak wajib mentahyilkan tahun, tetapi meniatkan besok hari sudah dianggap cukup. Tahun ini itu ada wajib. Sedang meniatkan besok hari masuk wajib, tetapi memadai kalau meniatkan secara umum yang termasuk di dalamnya besok hari. Seperti orang yang berniat pada malam yang pertama bulan Ramadan dengan mengatakan sengaja sajaku aku puasa sebulan Ramadan misalnya seluruhnya. Sengaja aku puasa sebulan Ramadan seluruhnya. Maka salah puasanya untuk hari pertama tanpa meniatkan besok hari ya. Nawaitu sengaja puasa esok, sengaja aku puasa Ramadan seluruhnya. Nawaitu shoma Ramadan ya kullahu, sengaja aku puasa, sengaja aku puasa sebulan Ramadan seluruhnya. Ada besok benar. Nah itu jadi sahlah puasanya untuk hari yang pertama tanpa meniatkan besok ya, besok hari, karena sebulan Ramadan itu mengandung arti besok hari. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah, Nihayah, dan Mughni. Sekalipun dibawakan dengan berbeda-beda redaksinya, namun maksudnya sama. Syekhul Islam di dalam kitabnya Fathul Jawab Fathul Wahab berkata tidak wajib meniatkan besok ya, maka ditakwilkan seperti yang disebutkan di dalam kitab Nihayah yang mengatakan tidak wajib meniatkan besok hari, tetapi cukup meniatkan secara umum yang mengandung arti besok. Namun wajib mempergunakan salah satu dari keduanya. Kalau seorang makan sahur karena ingin berpuasa atau agar tubuhnya menjadi kuat dalam berpuasa, atau minum agar tidak merasa haus,
pada waktu siang atau tidak mau makan, minum atau bersenggama karena takut terbit fajar, maka apakah yang seperti itu memadai sebagai ganti niat atau tidak? Jawabannya, yang seperti itu memadai atau tidak sebagai pengganti niat. Kalau hatinya berkata untuk mengerjakan puasa dengan melakukan semua secara syarat, dengan melakukan semua macam syarat yang diperlukan dalam niat. Umpamanya hatinya berkata berpuasa bulan Ramadan karena yang seperti itu kebiasaannya selalu melahirkan hasad untuk mengerjakan niat dan untuk mengerjakan puasa. Kalau seorang berniat pada malam hari yang ke-30 bulan Sya'ban bahwa akan berpuasa besok hari bulan Ramadan, maka sahlah puasanya kalau ternyata besok hari jatuh bulan Ramadan. Tetapi kalau ternyata bukan bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah karena niatnya tidak yakin. Terkecuali jika dengan dugaan yang keras bahwa besok harinya bulan Ramadan umpamanya, dengan mendengar ucapan dari seorang yang dapat dipercaya, baik ia sahaya ya perempuan, orang yang pasif, remaja atau anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, atau karena melihat lampu yang digantung di atas menara, maka dengan semua itu sahlah niatnya karena yakin. Karena itu kalau memang esok harinya itu ternyata bulan Ramadan, tidak diperlukan lagi memperbaharui niat. Kalau pada malam yang ke-30 bulan Ramadan berniat puasa besok hari, maka kalau besoknya masih termasuk bulan Ramadan, sahlah puasanya karena asalnya masih bulan Ramadan. Masih belum kan? Kalau seorang merasa mirip antara bulan Ramadan dan bulan Ramadan, umpamanya karena ditawan atau di dalam penjarakan, di dalam penjara dan di dalam tempat yang gelap, maka hendaknya ia berpuasa sebulan dengan mempergunakan ijtihad, seperti seorang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan menentukan waktu sholat. Barangkali sampai saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan semoga mengampuni saudara-saudara kita, bersama kita, untuk kita dan para muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mampu menghajat kita yang ada dan mudah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Demikian yang disampaikan mohon yang kurang. Bila terlalu banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke dunia yang